Kemudian seminar akademis ini sebagai historis dan akademik dalam pengusulan Raja Alam sebagai pahlawan nasional, sehingga dari dinas sosial mencoba untuk kembali menata atau melengkapi, sehingga untuk itu kami bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk menggali siapa Raja Alam ini. Yang paling penting juga nanti adalah seminar provinsi yang menghasilkan rekomendasi dari gubernur yang kemarin sempat gagal. Mudah-mudahan tahun ini kita lengkapi bisa waktu yang tepat. Terakhirnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh pihak yang membantu yang selama ini membantu kami dalam mengumpulkan data-data. Juga kemarin sempat juga kami ke unit 13 atau Asisten 1 sebagai wakil Bupati Berau dapat memberikan sambutan serta arahan dalam pelaksanaan seminar pada hari ini. Semoga yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati Sultan Sambalio, terima kasih Yang Sultan Tabur sudah hadir. Kemudian yang terhormat, tempatnya ini adalah jati diri Berau, jati diri perjuangan rakyat Berau seluruhnya tanpa terkecuali. Bagi saya adalah semuanya adalah pahlawan. Sultan Sambalio, Sultan Gunung Tabur, semuanya pahlawan. Komandan Kodim, Kajari, Polres, semuanya pahlawan di aspeknya masing-masing. Jadi tinggal kita menambahkan skop dan nilai-nilai yang kita perankan nantinya. Kita menyampaikan di sini adalah bentuk pengakuan. Tapi siapalah kita? Apalah kita? Kita berani memberikan ini sebagai pengakuan kepada mereka yang telah membela, menyatukan kawasan-kawasan Nusantara menjadi NKRI. Siapalah kita? Di sana kami ada makam Syekh, ada 2 di depannya. Kami berdiri di sana, ada Pak Roni membacakan doa gitu kan. Dan Pak Roni melihat dia berdiri di samping juga kita, siapa ada sosok berdiri. Memang berasa di sana. Yang mau nggak mau, kita yang modern sampai sekarang diakui oleh kelembagaan terkait bahwa NKRI itu dibentuk dengan bersatunya seluruh kristalisasi budaya dan suku adat DNA yang ada di Indonesia dalam bentuk semangat Bapak kita Jenderal Besar Soeharto yang tadi pahlawan. Jadi kami bisa mengiringi ini. Jadi seiring perjuangan itu sambut dengan baik. Hadirin sekalian, nama Raja Alam telah dibalikan Batalion Infanteri 613 Raja Alam berkedudukan di Tarakan, Pak ya. Kemudian ada Kodam 9 Melawarman tahun 1978 dengan nama Raja Alam dan dinyatakan sebagai pahlawan Sambalio yang berdasarkan surat Pangdam dan Tanjung Pura dari seluruh peserta. Nanti pada sesinya nanti mungkin akan kita buat moderator penyampaiannya seperti apa. Tentunya ada susunan acara supaya lebih tertib. Dan izinkan kami sekali lagi mengharapkan keridaan, kerendahan hati semua peserta di sini, karena rapat kali ini bukan rapat yang biasa saja, rapat yang nggak perlu debat, rapat yang penuh hikmat, karena kita sedang membahas pengusulan Raja Alam sebagai pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bupati Berau, Haji Sri Dinasih Mas MPD. Silakan di moderator dan MC. Asisten 1, saya hormati Pak Kadis Sosial Bapak Misbahudi, yang saya hormati Ketua Sultan Sambalio dan Gunung Tabur, yang saya hormati. Saya hormati juga para wakil dari TNI dan Polri yang ada di Berau. Terima kasih sudah hadir, dan juga akademik juga, alhamdulillah itu. Sehingga kami punya pengalaman itu untuk bagaimana bisa
meloloskan seorang tokoh yang diajukan. Tapi setiap tokoh memang tantangannya beda-beda karena itu tergantung sekali kepada data-data dan arsip-arsip yang mendukung. Lembaga arsip yang sangat kredibel ya. Yang satu adalah arsip di Nasional Arsip Den Haag, Belanda. Kebetulan waktu bulan Juli dan Juni itu saya dan Mbak Lydia ada tugas ke Belanda selama 1 bulan. Jadi kami sempat mencari arsipnya. Ya, jadi dulu kalau kita ingin mencari arsip Bro, kita mencarinya arsip Banjarmasin. Karena waktu itu Bro itu berada di bawah akuisisi kekuasaan Belanda di Banjarmasin. Jadi wakil pemerintah kolonial Belanda yang ada di Kalimantan itu setahun setelah kejadian peperangan atau pengasingan Raja Alam, kemudian ada tahun 1826 saat perjanjian Banjarmasin ada, kemudian ada tahun di atas, kemudian yang di bawah itu terjemahannya, namun betapapun makmurnya Raja Alam, ia tampaknya masih membutuhkan bukan itu bersekutu dengan mereka. Kami untuk bagian kami lebih menyukai versi pertama, artinya orang Belanda ini melihat dari versi pertama lebih masuk akal menurut dia. Dapat diasumsikan dengan aman bahwa meskipun bantuan yang diberikan oleh Kutai tidak cukup kuat untuk melumpuhkan kekuatan Raja Alam, karena takut akan upaya kedua, maksudnya serangan kedua. Ia mencari sekutu, dan di mana lagi ia yang secara pribadi merupakan dan kuat selain dari Raja Alam. Jadi ceritanya begini, kenapa dia buat pernyataan begitu? Pernyataannya itu juga begini. Jadi dulu ada peperangan antara Sambalyung dan Gunung Tabur. Kemudian Gunung Tabur mencari bantuan dari Kutai, namun tidak berhasil mengalahkan Raja Alam. Mengapa terjadi peperangan seperti itu? Karena menganggap Gunung Tabur menganggap Sambalyung memberontak. Kemudian juga sebetulnya ada aliansi antara Gunung Tabur dengan Belanda. Sehingga Raja Alam tidak mau. Tapi itu cerita masa lalu ya. Sekarang berbeda. Oke. Kemudian next balik. Kemudian di situ dikatakan tidak. Akhirnya apa? Ya akhirnya Sarip Takola tadi itu ikut tinggal di wilayah Batu Putih di tempat mertuanya yaitu Raja Alam, dan membuat menurut Belanda itu dianggap sebagai ancamannya bagi keamanan wilayah Raja Alam yang ingin bersekutu, namun tindakan ofensif dari para bajak laut Solo pimpinan Sarip Takola. Demikian juga dengan perkawinan putri Raja Alam Pangeran Ratu dengan Sarip Takola sebagai bagian dari tindakan ofensif disertai dengan ancaman, bukan sebagai perkawinan politik untuk memperkuat persekutuan. Kekuatan Sarip Takola yang besar dan serangan mendadak itu membuat Raja Alam takut dan berbeda. Jadi di sini kita sudah melihat dua fakta yang berbeda. Kalau yang Fel tadi mengatakan bahwa inisiatif Raja Alam yang bekerja sama dengan perompak dari Sulu, kalau di sini justru yang memaksa adalah perompak Sulu untuk cukup panjang. Kalau dalam beberapa naskah teman berlangsung selama 10 hari ya. Nah, sesampai di Tanjung, pasukan militer Belanda yang maaf, itu bukan Tanjung ya, itu di Batu Putih ya, itu salah ketik. Mengatasi kebrutalan Sarip Takola ini mendapat kenyataan lain bahwa Raja Alam turut melakukan perlawanan terhadap Belanda karena memang tidak punya alternatif. Tentu saja pertempuran itu tidak seimbang karena militer Belanda memiliki kekuatan persenjataan yang lebih baik. Sultan Raja Alam dan putranya Bongkok serta Sarip Takola tadi ditangkap. Ya. Dan di sini yang banyak dikabarkan itu dalam beberapa arsip. Kalau dalam kasus ini sama, baik Bel maupun Hagenan punya cerita yang sama bahwa akhirnya serangan ini
membuat Raja Alam, Lombok, dan Takola ditawar. Tidak diketahui secara pasti apakah ekspedisi militer ini bekerjasama dengan Gunung Tabur. Namun tentunya penangkapan Raja Alam itu menjadi keuntungan bagi Sultan Gunung Tabur. Karena Raja Alam yang selama ini dianggap sebagai pemberontak berakhir dalam penjara Belanda. Bukan menangkap semua bajak laut dan mengirim duta ke Makassar setiap tahunnya. Wilayah-wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah taklukan tersebut ditempatkan di bawah administrasi Sultan Gunung Tabur sebagai pasal pemerintah Hindia Belanda dan sebagai wilayah kekuasaan feodal. Jadi kesultanannya diakui oleh Belanda, tapi dia harus menjadi pasal ini. Sultan Haji Kuning akan datang ke Makassar untuk segera meresmikan pengakuan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Itu isi perjanjiannya. Apakah itu semua dilakukan? Ternyata tidak. Baik Gunung Tabur maupun kerajaan lain. Jadi walaupun sudah menandatangani ini, ternyata Gunung Tabur pun tidak melakukan, akhirnya tidak konsisten menjalankan perjanjian itu. Artinya sebetulnya itu perjanjian yang berat juga bagi Gunung Tabur. Ya, Gunung Tabur pun tidak telah melakukan apa-apa. Jadi termasuk datang ke Makassar itu tidak pernah ada laporan. Karena apa? Kalau mengunjungi Makassar itu seperti menunjukkan bahwa dia sudah takut dengan Belanda, bukan diri ke laut. Istrinya yang tadi anak dari Raja Alam dan anaknya dibawa, tetapi dikembalikan. Akhirnya dikembalikan dan kemudian menikah dengan Sultan Gunung Tabur. Jadi Raja Alam itu sebenarnya mertuanya Gunung Tabur, Raja Gunung Tabur. Karena apa? Istrinya Sarip Takola, jandanya Takola tadi dinikahi oleh Sultan Gunung Tabur dan dibawa ke Gunung Tabur. Provinsi Batu Putih yang dikenal sebagai Tanjung diserahkan untuk administrasi atas nama Gunung Tabur sebagai pangeran muda dari Kutai. Jadi kemudian dia diserahkan pada seorang pangeran muda dari Kutai. Seorang kerabat raja, Raja Alam sendiri. Akan tetapi pangeran ini hanya memegang pemerintahan selama 2 tahun. Jadi hanya 2 tahun memerintah setelah Raja Alam ditangkap itu. Misinya adalah menemukan awak kapal primer. Nah, jadi Inggris itu punya kapal namanya primer yang karam tenggelam di dekat Pulau Panjang. Dan tapi para awaknya ada sumber yang dia ketahui dari pokok atau kronik-kronik lokal atau histori dari nasional yang bisa memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap peristiwa itu. Artinya apa? Kalau kita ingin kembali kepada diskursus atau argumentasi yang diberikan dalam seminar Samarinda, maka sekarang kita punya bukti pembanding, bukti pembanding Sambalium dan juga ada Gunung Tabur. Dan kalau punya data-data yang lebih valid yang bisa disampaikan, nanti bisa kita tambahkan atau bisa kita pakai untuk mengoreksi hasil. Tapi mohon itu tidak hanya berdasarkan memori yang nggak jelas sih, tapi maksud saya kalau ada data pembanding yang berdasarkan apa, arsip keluarga, arsip kerajaan atau apa itu, maka kami baru bisa menggunakan. Tapi kalau dasar argumennya tidak didasarkan pada dokumen yang jelas, mungkin kami agak sulit menerima untuk bisa dipakai. Karena nanti di dalam verifikasi oleh tim pusat itu akan selalu kamu ngomong ini datanya apa, argumentasi ini datanya pada siapa. Dan itu dalam proses pengajuan secara nasional itu secara administratif terpenuhi semua, maka tim TP pusat itu akan menerjunkan namanya verifikasi daerah lokal, verifikasi kepada tim pengusul, dan di situ akan ada interview banyak berdasarkan pembacaan terhadap naskah akademik dan juga data-data arsip yang disertakan untuk memperkuat naskah akademik itu. Juga dipakai untuk batalion yang diterangkan. Saya kira ini termasuk yang membangun pertama kali makam Raja Alam dari pihak TNI. Itu suatu
fakta yang akan memperkuat untuk bisa diajukan sebagai pahlawan nasional. Jadi ada nama itu di Sekretariat Negara. Jadi kan sekarang Presiden Prabowo setiap tahun menaikkan dari 6 menjadi 10 ya, terakhir 10. Jadi kalau 40 diambil 10 itu masih 30. Nanti itu belum tambah tahun depan. Jadi ibarat orang arisan itu untung-untungan kalau keluar. Nah makanya politik itu harus itu. Bagaimana itu nama itu bisa keluar. Nah di situ. Jadi nanti kami meminta dukungan tidak hanya tokoh-tokoh dari Berau, tapi tokoh-tokoh Berau yang ada di Jakarta untuk ikut juga bersama. Nah ini yang dari Kalimantan Timur, Sultan Haji Muhammad Idris dari Kesultanan Kutai Kartanegara tahun 2021. Ini karena IKN ada di sana, maka diberi pahlawan nasional. Politis lagi loh itu. Rasanan sebagai calon pahlawan nasional. Nanti dari universitas juga bisa Pak Rektor. Jadi ya dari universitas itu juga bisa membuat surat dukungan itu, sehingga semakin banyak surat dukungan ini akan memperkuat kajian akademika. Artinya apa? Kajian akademik itu didukung oleh aspek sosial masyarakat. Nah itu lagi daerah. Nah oleh karena itulah maka untuk menaikkan status ini perlu kerja bareng, kerja semuanya. Saya berharap tidak ada lagi ego sektoral, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, semuanya bisa satu suara untuk semakin menguatnya pengusulan nasionalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mutia. Yang kami hormati, saya menyambut apa yang disampaikan Pak Margana. Jadi dari bukti-bukti yang dikumpulkan kita semua selama 2 tahun ini, dari sisi dokumen itu sangat kuat sekali. Tadi Pak Margana sudah menyampaikan itu. Sebenarnya sayang sekali kalau ini tidak diteruskan. Karena apa? Karena tinggal selangkah lagi. Ada beberapa hal yang sebenarnya kemarin 2 hari kebetulan kita semua difasilitasi Bu Marwati dan teman-teman untuk ke makam dan sebagainya. Kami mengidentifikasi banyak sekali kekuatan-kekuatan yang bisa kita tunjukkan bahwa ini loh beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Ini juru sangat kuat. Yang pertama adalah dari sisi Kesultanan. Itu ada heritage-nya, ada tinggalannya, ada persenjataan dan sebagainya yang masih tertinggal di sana. Yang kedua adalah, nah ini tadi yang disebut-sebut Pak Udin dan Mas Margono terkait dengan bagaimana Yonif 613 itu sudah menggunakan nama Raja Alam. Nah, barangkali karena ini saya mendapatkannya hanya dari buku yang kemarin disampaikan. Mungkin kalau ada identifikasi yang lain Pak, terkait dengan Yonif atau Kodim yang ada nama menyebutkan bahwa itu ada Raja Alam. Apakah itu di gerbang, apakah itu di ruang mana yang ada identifikasi tulisan Raja Alam? Gerbang. Oh ada, itu sudah ditemukan ya. Itu menjadi sangat menarik sekali. Nah berikutnya adalah kita kemarin keliling, ternyata ada 3 titik yang menggunakan jalan Raja Alam. Ini kemarin ada di Taliasa, kemudian Sambalio, kemudian di kota. Tapi mungkin nanti ini bisa kerjasama dengan dinas perhubungan atau mungkin dinas yang terkait karena nama-namanya seperti ini. Jadi tidak cukup kelihatan. Jadi kalau ada identitas yang lebih besar yang menunjukkan bahwa ini ada tulisan Raja Alam. Nama Raja Alam ini sudah dipergunakan untuk nama jalan. Selain tadi untuk Yonif, untuk nama jalan itu sudah di 3 tempat dipergunakan. Ini kan sesuatu yang sangat kuat sekali. Kalau lihat
di yang terakhir ini yang ada di kota itu sudah hampir roboh Pak. Sudah hampir roboh. Nah itu kalau mungkin dibuat agak besar dan jalannya kan tutup di jalan utama ya, dan itu menjadi kekuatan juga untuk dari sisi heritage identifikasi. Kemudian berikutnya adalah tadi kalau menyambung apa yang disampaikan Pak Margana, mengapa memilih tinggal di Batu Putih dan kita berkunjung ke Batu Putih itu jelas sekali dari sisi lokasi itu memang sangat memungkinkan untuk membangun sebuah kerajaan baru, kesultanan baru, karena dijangkau itu menjadi sangat sulit sekali karena sungainya berkelok-kelok, kemudian untuk hidup juga memungkinkan sekali karena airnya juga air yang memang bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang, karena sampai sekarang pun kita begitu lihat, wah bening sekali yang malam itu Bu Marwati cerita, ternyata ada air yang sangat bening, kemudian ada terhubung dengan sungai besar gitu kan. Jabatan Pemangku Dewan Adat Kesultanan Sambaliung. Terus di sebelah kanan Bapak ini saya bawa sultannya langsung, Sultan Sambaliung. Namanya Paduka Yang Mulia Datuk Amir MA. MA itu kepanjangan dari Muhammad Aminuddin. Kemudian di sebelah kiri Sultan itu ada permaisuri, namanya Putri Wirdaningsi Andayani Sarjana Hukum. Ya. Kemudian di belakang ada menantunya Pak, menantu daripada Sultan. Ya, ini kenapa harus hadir di sini? Di samping silaturahmi sama dari OKM ini, kemudian yang kedua, mohon maaf Pak, ada di awal-awal itu supaya disampaikan kepalanya sosial tadi, kami baru tahu Pak. Betul-betul baru hari ini kami tahu. Ada lagi sejarah-sejarah yang belum kami baca. Alhamdulillah ada maknanya hari ini. Tapi intinya artinya Raja Alam ini tidak pernah menyerah dengan Belanda. Intinya begitu. Terus kami juga di tim ada namanya TP2BD Pak, di Dinas Sosial. Jadi tim kami ini disuruh Dinas Sosial, artinya untuk mencari buku-buku sejarah, penulis sejarah yang ada kaitannya dengan Raja Alam. Nah, alhamdulillah dari kami ini ada beberapa orang yang memberikan itu. Nah, termasuk saya Pak. Saya ini ngambil dari Arsip Nasional 2017. Nah, setelah disatukan, semua yang kami ambil ini, kami baca, termasuk yang saya baca itu tidak ada pernah menyatakan di sana itu Raja Alam itu tunduk kepada Belanda. Itu tidak ada. Nah, nanti bisa diambil bukunya di Ibu Marwati mungkin ada, karena sudah kami serahkan semua. Ya dari Pak Sarifudin Istur, dari saya, kemudian dari teman-teman lain, beberapa buku itu kita satukan, intinya sama. Terima kasih Pak Sarifudin telah memberikan pendapatnya. Kami tanyakan dari Gunung Tabur ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak untuk pemaparan tadi, kami sudah memahami dan mengerti. Pada prinsipnya kami dari Sultan Tabur sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak, dan insya Allah kedepannya kami mungkin lebih membantu lagi untuk kesiapan ini. Bila mana kami diperlukan, kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi apa yang telah disampaikan, paparan-paparan yang telah disampaikan pada hari ini merupakan sebuah tonggak baru yang ketiga di tahun 1993, di tahun 2018, dan pada hari ini, yang merupakan seminar akademis pengusulan Raja Alam sebagai pahlawan nasional.
berdasarkan kriteria yang sebagai bahan untuk menjadi seorang pahlawan, seorang sosok Sultan Alimuddin atau Raja Alam sudah sangat memenuhi kriteria. Karena yang sepengetahuan saya, 3 kriteria seorang sosok atau figur. Yang pertama, nama digunakan sebagai nama jalan, nama bangunan, atau nama satuan. Yang kemudian pernah melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Dan yang ketiga, pernah diasingkan. Dan itu terjadi antara tahun 1834 sampai 1837. Kemudian beliau dikembalikan ke Berau pada 24 Juni 1837. Alhamdulillah, Mbak, selama Satgas Operasi Yonif 13 Raja Alam membuahkan hasil yang sangat baik di medan operasi, baik di Timur Timur maupun di Papua. Tentunya syaratan kami, walaupun kami bukan infanteri Pak ya, kami satuannya dari Armet. Jadi kalau infanteri itu memakai nama pangkalan Pak, Raja Pandita, Raja Alam. Kalau Armet biasanya menggunakan nama senjata. Kalau Buritkang, Armet Armet Buritkang berarti senjata Putih Kartanegara. Contoh Nanggala yang di Purwakarta Armet 10 maupun Guntur Geni. Ke depan Pak, kalau saya ada seminar lagi, minta tolong tingkat provinsi mungkin diundang dari Korem maupun Kodam Pak, dan mungkin tingkat pusat pun mungkin dari Mabes TNI maupun Mabesat diundang. Karena kalau saat membuat nama sebuah nama satuan itu langsung SK-nya langsung dari Mabesat Pak. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah usulan Raja Alam sebagai pahlawan nasional ini Pak sudah lama. Ini kita ada data itu sejak itu tahun 1993 itu sudah digagas. Tahun 1993 sudah digagas di kantor gubernur. Itu 3 usulannya itu dari Berau Raja Alam, dari Pasir Pangeran Matakesuma, kemudian dari Rekutai 2018 itu ada poin yang mengatakan bahwa Raja Alam itu dianggap artinya menyerah atau apa ya. Itu kemudian dan kemarin itu kalau tidak keliru itu di Ansar Tunggong sendiri kembali. Jadi artinya banyak waktu terbang. Oleh karena itu kita waktunya inilah. Karena Raja Alam ini tentu saja sebagai artinya di tingkat lokal ini sudah kuat Pak. Tadi sudah dengar namanya Raja Alam di Gayon, kemudian ada tempat nama-nama jalanan. Bahkan kemarin kita pernah ada wacana bandara kita menjadi bandara Raja Alam. Tapi buku-buku itu mohon maaf belum ESBN, buku berbentuk diktat gitu. Pertama dari Dr. Andes Dato Al-Kapcep itu mengusulkan Raja Alam menjadi pahlawan nasional. Kemudian Haji Muhammad Nur ARS itu juga yang ada diktatnya mengusulkan Raja Alam menjadi calon pahlawan nasional. Kemudian ada tulisan Dr. Andes Haji Ahmad Maulana, tapi ini bukan arahnya Pak. Beliau menulis raja-raja Abrau. Di antara di dalam buku itu juga menyebutkan, ada sedikit menceritakan soal Raja Alam. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf deh Pak Tim, Raja Alam membangun kerajaan atau istana itu di Tanjung, di Sungai Kaya, yang disebut juga oleh orang Berau masa lalu Rantau Gayam. Itu menurut sejarah lokasi itu memang sejak sebelum tahun 1400 Masehi itu sudah ada penduduknya.
penduduk dari Banua Swaput namanya. Itu yang ditulis dari Teluk Banua itu. Nah, jadi di situ ada Rantau Gayam atau Sungai Gayam, dan di situ juga disebutkan Karang Embun. Makanya mohon maaf kalau ada lurah Karang Ambon, itu sebetulnya salah menyebut Karang Ambon. Tidak ada sejarah Karang Ambon. Yang betul kalau bahasa Betawi Karang Ambon, tapi penulis dulu menyebutnya Karang Embun. Karang, Pak, kumpulan embun-embun kalau pagi hari embun semua itu. Penulis Ahmad Maulana menyebutkan bahwasanya Belanda mulai masuk ke wilayah Sungai Kurang. Sungai Kurang itu Sungai Berau, itu pada tahun 1800 atau awal abad 19. Nah, jadi dalam masuknya itu, tapi waktu itu belum ada arah-arah kemana-mana, masih mungkin tim penjajakan, peneliti, penulis dan sebagainya, mungkin mencari apa kelemahan dan kekuatan daripada mereka ini. Dengan Kutai, ya Kutai dulu, kerajaan Kutai. Wilayah itu adalah gitu kan, Selat Makassar. Karena itu adalah wilayah dia, gitu. Kemudian ada anandanya berada di sana yang tadi disebutkan Sultan Bongkok, kalau tidak salah itu Sultan Kaharudin Pak namanya. Dikenal dengan Sultan Bongkok. Itu wilayah dia gitu. Apabila ada orang melintasi wilayah, ya di sana ada Pulau Mantaha, Pulau apa segala macam, Pulau Kaniungan dan lain-lain. Orang-orang yang masuk ke wilayah itu pasti ditegur sapa lah, gitu. Ini wilayah saya nih. Kenapa Anda masuk ke sini? Apalagi kalau berbendera bukan bendera mereka. Nah, waktu itu diantaranya lari masuk ke Kutai, yang kemudian membangun Samarinda seberang di Kutai, gitu, di Mangkang. Kemudian yang masuk ke wilayah kita ya di pesisir dari Teluk Sumbang, Teluk Soleman, Biduk-Biduk, sampailah Dumaring, Batu Putih dan sebagainya. Jadi mereka percampuran antara suku, dikenal suku Bajau sekarang ini, suku Bajau dan Bugis. Padahal sebagian suku Suluk sebetulnya. Begitu. Jadi kemudian pada diantaranya ada 7 kapal berangkat, tapi berangkat itu persiapannya cukup lama Pak. Dari tanggal April 1834 sampai September 1834 baru berangkat. Bahasa Belanda yang ditulis oleh kronik-kronik Belanda bukan menyerang, tapi ekspedisi. Itu bahasa mereka. Bahasanya Raja Alam menyerang Pak. 71 matros, ini orang-orang yang di dalam pasukan itu, dan 110 sergatu yang bersenjata, dilengkapi dengan perahu-perahu mendarat. Jadi artinya mereka kesiapannya itu betul-betul sungguh-sungguh siap untuk menyerang sebetulnya. Tapi bahasa mereka ekspedisi gitu. Begitu sampai kalah lah. Akhirnya kalah, tidak mampu bertahan. Mundur mereka. Disebutkan oleh kawan-kawan seperti Muhammad Nur dan sebagainya, di Batu Putih begitu kalah, dikuasai oleh Belanda, dihancurkan di Batu Putih dan dibakar. Saya tidak tahu sejarah Belanda apa seperti itu enggak. Gitu. Kemudian beralih ke Dumaring. Di Dumaring itu bentengnya ada dari gundukan tanah gitu, benteng. Tapi benteng itu kan kapal perang di laut tidak bisa masuk. Perahu pendarat saja yang bisa masuk. Tapi yang meriam ditembakkan dari sana tidak mampu bertahan di benteng. Akhirnya lari mereka. Nah, sebagian mereka yang naik kapal berangkat menuju ke Sungai Kurang. Dulu belum dikenal Sungai Berau, Sungai Kurang namanya. Masuk ke dalam sampai ke Tanjung. Nah, ini juga menandakan bahwa pemerintah setempat pun menganggap ini satu pahlawan gitu. Cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat atas informasinya. Ini dari kejaksaan atau dari Pak? Oh. Baik, kami di dalam rangka mendukung pengusulan Raja Alam sebagai pahlawan nasional, termasuk catatan kritis dari Bapak penulis buku Pak siapa? Pak Sabudin. Terus terang Pak Sabudin, kami juga membaca buku yang Bapak sampaikan tadi.
Kami juga, cuman masalahnya yang kami temukan di buku itu adalah sumbernya. Jadi sumber yang dipakai oleh buku itu kami kurang bisa merujuknya. Seperti itu. Jadi nanti saya kira itu sebagai sebuah interpretasi subjektif bisa saja dipakai. Yang penting masih tidak keluar dari fakta yang sesungguhnya. Kita bisa saja karena saking cintanya sama pahlawan kita, Raja Alam, kemudian membuat narasi-narasi yang keluar dari fakta. Itu mungkin malah membuat kita, misalnya tadi kita mengatakan begini-begini, sumbernya apa, datanya apa. Nah, itu untuk kami bisa menghadirkan buku ini menjadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama dari Pak Margana yang telah dan bagi Pak Pahamnya. Sehingga tugas kami dari tim PGRI dan Dinas Sosial untuk merangkum dan melengkapi administrasi sesuai dengan tata cara yang sudah ada aturannya, sambil juga menunggu naskah akademiknya secara baik. Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan provinsi sehingga bisa pada waktu mengajukan di provinsi itu dalam keadaan yang sudah baik ya, karena kita ajukan untuk seminar itu dengan yang biasa kita gunakan. Ini sudah satu biasa digunakan. Jadi terima kasih. Pertama kami menyampaikan tanpa mengurangi mana hikmah yang sudah disampaikan oleh penyampaian pemaparan tadi, bahwa Wakil Gubernur dalam menyampaikan fakta Kaltim itu menyumbang kurang lebih 1.000 triliun PDRB ke pemerintah pusat. Jadi kalau untuk sekedar ini saya pikir akan mudah tergugah, misalnya apalagi IKN atau GN. Jadi peran Berau bagian dari Kalimantan untuk membangun negara sudah maksimal. Makanya Pak Jokowi tak segan-segan membangun IKN di Kaltim. Itu pertimbangan relasinya. Kemudian kalaupun juga Raja Alam tidak membuktikan pada hari yang kita bahas, mungkin Berau ini bagian dari Borneo, Brunei Darussalam. Ya, karena bahasa-bahasa Brunei Darussalam itu mirip dengan Berau. Bahkan kami ada tuh daling, tari daling itu Filipina, Sampurna sama Berau itu ada gabungan tarian. Sebagian baju yang kita pakai, baju adat kita adalah baju Brunei Darussalam, baju Bajau, itu mirip sama sekali. Kalau melihat nanti sangat mirip sekali. Kemudian momentum 1834 tahun ini memang momentum kebangkitan bangsa. Ada Edward James Dekker, Multatuli di sana, Tanah Paksa, ini seiring dengan buku Max Havelaar. Jadi perjuangan Berau ini seiring dengan itu. Tahun-tahun tadi kurang lebih saya lihat. Nah kemudian ada info, keterangan, argumen, walaupun tak kuat, bahkan dikatakan gak jelas, catat aja. Karena kapan lagi anak cucu kita mengetahui yang bapak-bapak aturkan di sini. Tak kalah, tak pola, catat aja semuanya, biar ya generasi kita tahu, generasi emas Berau Indonesia itu tahu. Dan bisa dibuatkan menjadi khasanah lokal. Misalnya tadi catatan dari Ayahanda Sultan Baharun Hadi, catatannya akan dibuka, ini luar biasa. Kemudian keterangan sertifikat dari Profesor Habibie, kemudian keterangan Pak Istur dari budayawan, itu dicatat biar nggak hilang. Tapi sebaiknya kita ikut saran tim, karena sudah ini kita sukses mengemukakan pahlawan yang sudah ada. Kemudian seperti tadi Sultan Sambalio, Sultan Gunung Tabur beberapa kali menggunakan strategi politik siasat. Akhirnya tidak ada orang pribumi atau Indonesia pada waktu itu tunduk sepenuh hati, tapi karena siasat strategi, saya pikir itu digunakan. Ini terbukti. Kalau memang itu tak terbukti, maka sampai sekarang kita akan masih berhadapan dengan momentum perang. Sekarang tidak, itu buktinya. Kemudian dan momen itu entah berapa juta nyawa sudah diselamatkan oleh calon pahlawan kita Raja Alam ini. Berapa juta nyawa sudah, bahkan DNA kita saling menyilang di Berau ini, itu terbukti sekarang.
Nah, kemudian disampaikan Pak Is, Kadis Sosial, PT Kiani memang itu banyak kiprahnya membangun di Kabupaten Berau, khususnya Sambaliung, dan kita punya Pak Rosan yang berokol ya, Ketua Danantara itu mungkin temannya Pak Asim ya, Pak Asim Prabowo, silakan. Nah, apalagi ini tadi momentum bahwa Raja Alam dan Diponegoro, saya rasanya bukan sopan menyebutnya, tapi biar ini sebagai kebanggaan aja, adalah berteman dekat selama 3 tahun di pengungsian. Nah, ini kan luar biasa, itu kan diungkap oleh Pak Darna. Kemudian saran lagi oleh notulensi dicatat Bupati menyurati di provinsi dan kebandaraan Provinsi Kalimantan Timur untuk menamakan bandara kita, karena UPBU ini sekarang dia berdikari. Memang dulu Pak itu yang membangun APBD Berau. Kemudian Sarip Dakola, mungkin kita perlu klarifikasi. Tadi agak semangat menyampaikan bukan pemompak. Aspek yang menulis adalah Belanda. Artinya ini persepsi dia menulis, ya silakan dia menulis. Dari perspektif kami menganggap bahwa dia adalah pembangun di ekonomi di Berau. Jadi silakan aja selama itu menulis, tapi memang penting untuk menyisipkan siapa yang menulisnya. Seperti Raja Alam mengatakan menyerang, Belanda mengatakan ekspedisi. Pak Istur sudah membaca FIB sudah membaca Pak Istur, pengeluarnya dipadukan seperti itu. Tercebur dan mencebur itu beda. Kalau mencebur itu dari depan, kalau kecebur dari belakang. Ya. Kemudian, dan saya pikir ini mengapa diambil oleh Yogit, baik Armet ataupun Tarakan, karena Raja Alam tak pernah tunggu pantang menyerang katanya. Makanya dan tentara beda dengan tentara kita biasa dulu. Ketokohan beliau adalah Bintang Mahaputra 1998 oleh Presiden. Hari proklamasi kami datangi, saya sendiri pernah datang ke sana, dan ya begitulah suasananya, kita saling terharu. Dan setiap hari pahlawan kita datangi juga, dan nama bandara kita akan coba usulkan. Kemudian yang paling cepat adalah nama Balai Mufakat. Sampai saat ini Balai Mufakat itu belum ada nama. Nah, ini kan ruang rapat Kakaban, di sana Balai Mufakat titik-titik. Sekarang tidak ada ini. Balai Mufakat Raja Alam. Kemudian yang ketujuh ada penamaan Raja Alam ini, kemudian Armet Berau, dan nanti ketokohan ini ada di arsip diskusi. Yang selanjutnya, fakta sampai sekarang bahwa semua warga Berau mencintai Raja Alam, menjadikan semangat bagi kami untuk bekerja. Ini penting. Kemudian pada saat itu kenapa tidak ditemukan arsip? Karena pada waktu itu Belanda itu sudah sampai baca tulis, dan kami sangat sulit menemukan orang yang bisa baca tulis. Kalau mantra, mungkin ada ya, mantra penyemangat, gulindam, atau puisi, babiran yang kalau kita ya, banyak ya itu, apalagi. Sehingga arsip, teks, dan lain-lainnya sulit ditemukan karena faktor tersebut. Kemudian untuk buku sejarah Berau, alhamdulillah dari ketua tim FIB dengan luar biasa siap mengkoreksi. Nah ini bapak-bapak, apapun yang bapak sampaikan tadi diterima oleh Pak Garna untuk mengkoreksi buku, dan kalau kami bisa untuk menguatkan kami ke depan buku itu, apakah harus ada pengantar dari bupati, kepala daerah misalnya, ketua DPR, Sultan Sambaliung, Sultan Guntabur, kan lebih enak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, kehadiran semua pihak di sini, termasuk Bunda Permaisuri bersama Sultan. Terima kasih luar biasa beliau. Sultan Guntabur, terima kasih sudah hadir. Ini menyatakan Berau untuk Raja Alam adalah 100% sudah diterima. Terima kasih karena ada tim kami akhiri tertutup ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Sri Mandana, Bapak Ibu Mutia Amini, Bapak Udin, dan Ibu Widian yang sudah hadir. Kami menitipkan PR dan semangat dan harapan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bisa menjadikan Raja Alam ini suatu
kebanggaan Indonesia. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal ucapan saya yang kurang berkenan dan emosi yang agak terluapkan di sini. Saya senang suasana ini, rapat ini. Akhirnya